Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila, jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang SFBC atau Konseling Berfokus Solusi. SFBC adalah suatu konseling yang dibangun atas potensi konseli yang sebenarnya mampu mengkonstruksi solusi dari masalahnya. SFBC merupakan salah satu teknik konseling pendekatan postmodern, tumbuh dari orientasi terapis strategis. Di Lembaga Penelitian Jawa, SFBC menggeser fokus dari penyelesaian masalah untuk fokus pada solusi lengkap. Pandangan terhadap hakikat manusia. Konseling berfokus solusi tidak mempunyai pandangan komprehensif tentang sifat manusia, tetapi berfokus pada kekuatan dan kesehatan konseli. Konseling berfokus solusi menganggap manusia bersifat konstruktivis, sehingga konseling berfokus solusi tidak didasarkan pada asumsi bahwa manusia benar-benar ingin berubah dan perubahan tersebut tidak terelakkan. Tujuan konseling kelompok SFBC yaitu 1. Mengubah cara pandang situasi atau kerangka pikir. 2. Mengubah situasi masalah dan menekankan pada kekuatan dan sumber daya konseli. 3. Konseli didorong untuk terlibat dalam perubahan atau solution talk daripada problem talk, dengan asumsi bahwa apa yang dibicarakan adalah sebagian besar apa yang dihasilkan. 4. Berbicara tentang perubahan dapat menghasilkan perubahan. Secepat individu belajar untuk berbicara dalam istilah kemampuan dan kompetensi mereka, apa sumber daya dan kekuatan yang mereka miliki, dan apa yang siap mereka lakukan dan mengerjakannya, mereka dapat mencapai hasil utama dalam konseling. Peran dan fungsi konselor. 1. Sebagai mitra. Konselor berusaha untuk menciptakan hubungan kolaboratif untuk membuka berbagai kemungkinan perubahan masa depan. Konselor menciptakan iklim saling menghormati, dialog, pertanyaan, dan penegasan, di mana klien bebas untuk menciptakan, mengeksplor, dan menulis cerita-cerita mereka yang berkembang. 2. Sebagai motivator. Bila solusi-solusi yang telah direncanakan oleh konseli belum membuahkan hasil, maka konselor bertugas untuk menyemangati konseli agar terus mencoba dengan alternatif solusi lainnya. Hubungan konseli dan konselor. Hubungan antara konseli dan konselor merupakan penentu hasil dari SFBC. Sikap terapis sangat penting untuk efektivitas dari proses terapik. Hal ini penting untuk menciptakan kepercayaan sehingga konseli akan kembali untuk sesi selanjutnya dan menindaklanjuti saran pekerjaan rumah. Tahap-tahap konseling kelompok SFBC yaitu 1. Identifying a solvable complaint. Mengidentifikasi keluhan yang bisa dipecahkan merupakan langkah awal yang penting dalam konseling. Tidak hanya memfasilitasi pengembangan tujuan dan intervensi, tetapi mempromosikan perubahan. Konseli dan konselor berkolaborasi untuk membuat gambaran dari keluhan yang menempatkan solusi mereka di tangan konseli. 2. Establishing goals. Menetapkan tujuan melanjutkan proses konseling. Konselor berkolaborasi dengan konseli untuk menempatkan tujuan yang spesifik, dapat diamati, diukur, dan konkret. Designing in intervention. Ketika merancang intervensi, konselor menggambar pada pemahaman mereka tentang konseli dan penggunaan kreativitas strategi terapi untuk mendorong perubahan, tidak peduli seberapa kecil. 4. Strategi task that promote change. Tugas strategi kemudian mempromosikan perubahan. Biasanya ini ditulis sehingga konseli dapat memahami dan menyetujuinya. Tugas secara hati-hati direncanakan untuk memaksimalkan kerjasama konseli dan sukses. Orang dipuji atas upaya keberhasilan dan kekuatan mereka untuk menggambar di dalam menyelesaikan tugas. 5. Identifying and emphasizing new behavior. Identifying and emphasizing new behavior and change.
perilaku baru yang positif dan perubahan diidentifikasi serta ditekankan ketika konseli kembali diberikan tugas. Selanjutnya, stabilization. Stabilisasi penting dalam membantu orang mengkonsolidasikan keuntungan dan secara bertahap beralih perspektif ke arah yang lebih efektif dan penuh harapan. Selama tahap ini, konselor mungkin benar-benar menahan kemajuan dan kemunduran konseli. Ini memberikan waktu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan mereka, mempromosikan keberhasilan lebih lanjut, dan mencegah berkecil hati jika perubahan tidak terjadi secepat yang mereka inginkan. Selanjutnya yaitu termination. Pengakhiran konseli terjadi sehingga diprakarsai oleh konseli yang telah mencapai tujuan mereka, karena FBC berfokus pada penyajian keluhan, bukan resolusi masalah masa kecil atau perubahan kepribadian yang signifikan. Ia mengakui bahwa orang dapat kembali untuk terapi tambahan, dan konseli diingatkan pilihan tersebut. Teknik-teknik konseling kelompok SFBC yaitu 1. Pertanyaan pengecualian atau expansion question. Terapi SFBC menanyakan pertanyaan-pertanyaan expansion untuk mengarahkan konseli pada waktu ketika masalah tersebut tidak ada atau ketika masalah tersebut tidak begitu intens. Kedua, pertanyaan keajaiban atau miracle question. Konselor meminta konseli untuk mempertimbangkan bahwa suatu keajaiban membuka berbagai kemungkinan masa depan. Konseli didorong untuk membiarkan dirinya bermimpi sebagai cara untuk mengidentifikasi jenis perubahan yang paling mereka inginkan. Selanjutnya yaitu rumusan tugas sesi pertama atau formula Fish Session Task. Suatu formula tugas untuk diberikan oleh terapis kepada konseli untuk diselesaikan pada antara sesi pertama dan sesi kedua. Yang terakhir yaitu umpan balik atau feedback. Para praktisi SFBC pada umumnya mengambil istirahat 5-10 menit menjelang akhir setiap sesi untuk menyusun suatu ringkasan pesan untuk konseli. Selama waktu ini, terapis memformulasikan umpan balik yang akan diberikan pada konseli setelah istirahat. Baiklah, itulah tadi sedikit materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.